tumben-tumbenan kemarin kenapa pernikahan? Iya nih Bu ya, kita sambil santai aja ya. Aku ada yang mau aku ceritain, biasa namanya kita kan guru soal pembelajaran di kelas. Bu ada waktunya? Soalnya ada labor ketika. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini Bu ya, boleh langsung cerita? Boleh. Karena namanya di setiap kelas kita itu kan pasti ada karakteristik anak berbeda-beda, ya kan? Apalagi terutama di kelas saya ini. Ini di kelas saya ini karakteristiknya ada 3 siswa yang berkebutuhan khusus. Lumayan banyak juga di kelas aku, ya. Terus juga laki-lakinya dari perempuannya itu jumlahnya itu 21. Laki-laki hanya 10 siswa. Jadi dominan perempuan, ya. Juga tuh laki-lakinya hanya 10. Nah, terus karakteristiknya itu yaitu di kelas saya ada siswa berkebutuhan khusus, alhamdulillah juga ada, jadi ada 3 gitu. Dan ini jadi terkendala, jadi seringkali saya untuk pembelajaran itu sering bingung ya untuk mencapai suatu pembelajaran gitu. Terkadang jadi ada jadi untuk mencapai pembelajaran itu agak sulit gitu. Sulitnya di mana kalau Terutama begini, di karakteristik anak saya itu kan namanya awal pembelajaran kita pasti ada tes awal lah untuk mengetahui seberapa bisa menerima materi kan untuk pembelajaran gitu. Nah di awal ini dari yang persenan anak-anak yang misalnya mampu lah untuk pengalaman awalnya ya, materi awalnya itu di bawah 50%. Iya, perempuan ya. betul. Jadi ditambah lagi yang berkebutuhan khusus. Nah ini yang terutama yang sekarang, dan kita lagi membahas mengenai pembelajaran yang tema 5. Tema 5 ini ada ekosistem. Jadi sebenarnya di materi-materi sebelumnya juga hampir anak-anak juga seperti itu, juga di matematika juga. Nah sekarang ini kan kita lagi membahas tema 5 ekosistem. Jadi kadang itu anak-anak yang memahaminya itu Bisa dikatakan sulit gitu. betul, bisa dikatakan sulit gitu kan. Terus anak mungkin cenderung susah untuk mengungkapkan pendapat, susah untuk bertanya. Jadi setiap kita tanya ada yang mau ditanyakan misalkan gitu, mereka terkadang diam gitu kan. Jadi bagaimana sih, maksudnya ada tips gitu kan untuk cara dari misalnya keanekaragaman di kelas saya yang terutama setelah saya lihat-lihat kan banyak cenderung anak yang misalnya belajar gitu lah, susah gitu. Jadi bagaimana supaya kelas saya optimal untuk mencapai pembelajaran, terutama di sekarang ini tema 5 ekosistem gitu kan. Tema 5 ekosistem ini di sini mengenai rantai makanan. Jadi terkadang anak-anak itu masih bingung mengenai rantai makanan gitu kan, untuk memahaminya gitu. Nah jadi ada tips gitu dari Bu atau bagaimana ada biar nanti untuk pembelajaran selanjutnya anak lebih mampu gitu ya untuk mencapai pembelajaran gitu. Jadi obrolan kali ini kita ada tujuannya nih ya. Iya. Tujuannya tuh kalau yang saya tadi dengar tuh misalnya ada obrolan kita yang mau Bu Tika capai untuk keberhasilan dari belajar. Jadi keberhasilan anak itu di sekolah itu di kelas terutama itu meningkat gitu. Terutama khususnya di kelas saya, kelas 5C gitu. Jadi dari yang tadi Bu Tika ceritakan tujuan utamanya dari berbagai karakteristik tadi, pengennya sih semua berhasil gitu. Betul. Kita sih pengennya semua berhasil. Iya berhasil. Jadi anak-anak kan juga kalau berhasil itu senang ya. Kitanya juga kan kalau anak berhasil juga senang. Kalau dari tujuan yang mau di rantai makanan itu sendiri apa tuh? Jadi anak-anak paham mengenai namanya rantai makanan, kemudian tahu misalnya tujuan itu sebagai apa, gitu. Pokoknya prosesnya, alurnya Alur rantai lah misalnya misalnya. rantai makanannya seperti itu. Jadi kemarin itu mereka misalnya masih masih menurut mereka itu masih belum nyata gitu ya, kayak masih kayak takut gitu lah ya. Gitu. Jadi kelas 5 ya. Jadi tapi masih belum nyambung juga. Iya, jadi misalnya tanya jawab gitu ya masih ya hanya beberapa gitu kan. Jadi ada banyak juga yang anak yang lebih banyak diam gitu kan. Tapi pas saat kita kasih evaluasi nilainya juga di bawah seperti itu.
Kalau dari tujuan tadi kan rantai makanan ya, istilahnya ada yang mau dicapai nih ya dari Butika melalui tadi apa sih, ada anak-anak PBK, perempuannya juga lebih banyak. Kalau dari area pengembangan yang pengen dicapai itu apa tuh? Jadi saya pengen istilah semuanya yang punya anak yang berkebutuhan khusus juga itu semangat gitu belajarnya, setidaknya Ada motivasi, ada motivasi belajar, mereka mengikuti pembelajaran juga semangat gitu kan, tidak merasa terbedakan gitu. Nah juga anak-anak yang kurang juga jadi lebih paham. Gitu. Terus strategi yang sudah dilakukan sama Butika kira-kira? Nah, saya kan ada pikiran juga Bu ya. Maksud saya kita gini kan biar timbang saran gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalkan pembelajaran saya salah seperti ini gimana gitu, bisa nggak gitu. Saya kemarin itu yang untuk pembelajaran yang masih tahap awal itu saya masih banyak ya ceramah lah ya. Gitu mungkin anak-anak jadi banyak banyak yang misalnya bengong atau bagaimana gitu. Nah, saya nanti mau ada istilah pembaruan gitu. Apa tuh kira-kira? Jadi anak-anak kan biasanya kalau anak-anak itu dibuat semenarik gitu ya, menarik mungkin. Jadi mereka melakukan sendiri. Jadi mereka nanti saya bagikan kartu. Gimana menurut ya? Jadi ada kartu bentuk hewan-hewan gitu. Jadi nanti kan ada kartu hewan. Jadi mereka menentukan alur-alur rantai makanannya. Gitu. Gimana menurut kuliah? Bagus itu Butika. Jadi kan kalau yang lihat-lihat kan apalagi kita udah lama berkecimpung barang gitu ya. Butika kan kreatif banget ya. Aduh, saya jadi kerja yang enak nih. Kreatif, apalagi pojok kaosnya sudah rapi gitu ya. Saya lihat dengan kreativitas Butika nih dari tadi itu kartu juga udah menarik kalau menurut Iya, saya, jadi daripada saya, jadi kan kemarin itu saya memang merasa ya dari yang pembelajaran itu saya lebih banyak ke saya. Jadi saya lebih banyak yang aktif gitu ya, sayanya lebih aktif dibandingkan anak-anak saya gitu. Jadi pengen kembali. Iya, jadi saya ingin coba. Nah nanti anak lebih ke mereka, jadi merekanya lebih aktif. Jadi saya buatkan kartu-kartu hewan gitu. Nanti mereka lebih berkreasi. Jadi saya siapkan hewan-hewannya banyak. Jadi makhluk hidupnya banyak. Ada dari produsennya banyak juga, lebih dari satu. Kemudian hewan-hewannya juga saya buat beraneka ragam gitu kan. Kemudian berwarna yang pasti, jadi kan mereka kan tertarik gitu. Jadi gimana kalau saya buat kuliah? Pas banget nih, dari Butika sendiri kan memang selalu berwarna ya ceria. Iya. Boleh nih disalurkan Kan pengen anaknya juga kan semangat gitu ya. Jadi lebih aktif gitu. Jadi menurut beliau bagaimana misalnya seperti itu gitu. Ada saran lain atau tidak? Kalau dari Butika sendiri dari kartu tadi sudah, terus apalagi yang mau jadi mungkin nanti saya tambahkan video kali ya. Namanya anak-anak itu kan kalau misalnya kita terus mungkin agak bosen gitu kan, atau mungkin dari video pembelajaran mereka lebih lebih tertarik ya. Misalnya awalnya mungkin tertarik ke video gitu kan, mulai tentang apa nih kan, apalagi bergambar. Kadang-kadang kan ada anak yang itu tangkap tipe-tipenya audio visual, harus melihat gitu kan, yang bergerak juga gitu, seperti nanti itu. kalau dari persiapan itu siapa saja yang mau Butika libatkan kerja? Saya udah pasti siswa ya gitu. Kemudian juga kan saya nanti ada beberapa alat-alat bahan yang harus anak bawa, itu juga nggak sulit ya. Jadi alat-alat biasa aja seperti gunting, lem Yang ada di rumah lah. yang ada di rumah yang tidak menyulitkan gitu. Kemudian juga medianya juga pakai buku gambar aja gitu. Yang penting media yang ada di rumah jadi terlihat indah gitu dan menarik, karena bisa juga gitu pembelajaran dilakukan gitu. Keren. Nih, kira-kira mau dilakukan kira-kira kapan nih? Kalau melihat dari programnya, kan kata Butika tadi sudah mendekati ya. Betul, kan juga ini kan udah mendekati kita mau pas ya Bu ya. Jadi kan udah kita harus temanya udah sampai nih gitu. Jadi ya secepatnya. Jadi insya Allah nanti pada saat hari Jumat gitu, tanggal 18 November. Jadi nanti saya minta saran dari Bu Lia bagaimana lihat pembelajaran saya. Justru saya pengen banget. Ya, jadi boleh nanti mampir nih ya. boleh. Nanti lihat kelebihan kekurangannya. Nanti yang kurang-kurang saya kan juga ingin meningkatkan kemampuan anak ya. Ada saran lain, misalkan dari media saya ada yang perlu dikembangkan dari pembelajarannya, atau misalkan ada metode-metode lain gitu kan. Jadi banyak sharing gitu. Tadi sudah dari video, dari kartu, strateginya sudah ada,
terus yang mau siapa yang mau dilibatkan sudah nih kira-kira dari orang tua juga orang tua Iya, ya kan harus nyiapin alat-alatnya kan. Mereka juga tadi sudah di apa sih diikut sertakan lah intinya ya. Intinya dari obrolan kita nih apa nih yang menjadi insight dari obrolan kita tadi? Ya saya mah apa namanya ingin ya yang penting kan kita fokusnya ke siswa. Dan selanjutnya fokusnya ke siswa anak lebih mudah menerima materi, juga senang sama pembelajaran di kelas gitu kan. Anak juga senang sekolah itu udah luar biasa gitu ya. Gitu. Jadi nanti saya berkunjung nggak mau ya? Maya, ya? Boleh banget Bu Lia. Nanti malah saya juga minta saran-sarannya kan supaya pembelajarannya lebih menarik, lebih bagus gitu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Butika strategikan ya melalui dengan medianya, dengan metodenya juga kan perlu diangkat juga nih ya. Mudah-mudahan lancar ya. Jadi maksudnya nanti pembelajaran lancar, kemudian hasilnya pun mudah-mudahan anak-anak bisa lebih maksimal juga ya. Pembelajaran pencapaiannya juga lebih maksimal. Amin, mudah-mudahan Butika sukses terus. Kreatifnya saya jadi curi-curi ilmu nih nanti ya. Silakan kita kan saling-saling apa namanya bagi ilmu ya, saling sharing lah gitu kan. Kita berbagi saja ya. Ya, saya juga kan evaluasi diri juga, misalnya nanti kekurangan saya apa, kemudian untuk anak-anak lebih aktif bagaimana gitu ya. Sukses ya Butika. Amin. Sama-sama ya, sama-sama kita sukses bersama. Oke, Butika kita cukupkan obrolan kita kali ya. Saya mau lanjut lagi nih Butika. Oke. Terima kasih ya udah mau dengerin aku, udah mau sharing-sharing kita gitu ya, sharing-sharing pembelajaran ya. Gitu. Nanti saya lanjutkan lain waktu ya. Baik, Butika. Hati-hati. Oke. Sukses. Terima kasih. Amin. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.